itu saya diagnosa mata saya terkena kelainan retina. Jadi bahasa ilmiahnya tuh retinitis pigmentosa. Body shaming. Karena saya dulu kecil, kurus. Oh, oke. Benar-benar apa ya, punya fisik yang buruk gitu kan, udah penglihatan bermasalah gitu kan. Kamu di luar sana itu mau ngapain? Kamu mau cari makan memang bisa di luar sana. Kamu mau sama siapa? Kamu mau tinggal di mana? Karena kami dikunci di dalam satu ruangan, Ci. Biar dia tuh nggak ganggu anak-anak yang lain. Oh. Lu buta gitu. Memang buta, mata gue dipinjem Tuhan belum dibalikin soalnya itu. Shalom podcaster, kali ini tema dari podcast kita adalah memiliki keterbatasan tapi tidak menyerah dan terus move on dan terus melangkah untuk menjalani kehidupan. Oke, kali ini ada 2 narasumbernya karena mereka lah yang mengalami kekurangan atau disabilitas dari setiap pribadi atau setiap dirinya masing-masing secara fisik. Nah, nanti kita akan tahu jelas kenapa dan bagaimana terjadinya. Lalu juga kita akan dapat cerita dan kisah-kisah mereka yang menarik seperjalanan kehidupannya. Oke, yuk kita mau kenalan dulu nih. Dari yang pertama, yang lebih kelihatan besar dulu nih, yang di depan nih. Papan saya, oke. Siapa namanya? Nama saya Albert Wijaya. Oke, nama aku Albert Wijaya. Kalau mau dipanggil Ci, boleh panggil Al. Tampang Aldebaran Suala Aldi CJR. Keren. Oke. Anak dari berapa saudara kalau boleh tahu? Aku dari 3 bersaudara, Ci. Aku anak sulung. Kamu anak pertama berarti? Betul. Oke. Reza? Shalom. Namaku Reza. Nama lengkapnya Reza Alfira Setiadi. Anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Oke. Nah, kita akan tahu bagaimana mereka memilih untuk bisa terus move on dan hidup. Yuk, kita akan bersama-sama mengetahui dari kisah-kisah yang akan menjadi pertanyaan dan mereka menjawab dengan real. Mereka akan menjawab. Jadi nggak ada yang bohong-bohongan ya. Yes. Jadi harus dijawab real ya. Yes. Oke. Iya. Nah, Cici, tadi mau manggil Cici kan? Iya dong, kesepakatannya seperti itu kayaknya. Dan belum berubah sebenarnya. Aku mau tanya dulu ke Reza Ya. Res, Yes. kira-kira kamu ini disabilitasnya itu di mana sih? Di apa secara fisik? Baik, jadi begini Ci, sebenarnya kalau saya pribadi dibilang disabilitas mungkin nggak kelihatan ya Ci ya, secara kasat mata. Iya, nggak kelihatan. Ya, karena begini memang saya itu dari kecil, lebih tepatnya dari usia 5 tahun, itu saya diagnosa mata saya terkena kelainan retina. Jadi bahasa ilmiahnya tuh retinitis pigmentosa. Ulangi. Retinitis pigmentosa. Oke. Ya, jadi penyakit ini adalah salah satu penyakit kategori tunanetra. Nah, sebelum aku lanjut, biasanya kan teman-teman mungkin tunanetra ini yang orang-orang pikir adalah orang buta. Oh, ini Ya. enggak. Nah, kalau misal saya bilang tunanetra, itu pasti orang nggak akan percaya. Kenapa? Tunanetra itu ada dibagi 2, Ci. Oke. Nah, yang pertama, tunanetra totally blind, yaitu total atau bahasa kasarnya orang buta. Okay. Yang kedua ada low vision. Jadi saya dengan kondisi mata saya yang seperti ini, masuknya tunanetra low vision. Low vision. Oke. Betul, Ci. Jadi hanya tidak gelap lah ya. Tidak gelap tapi tidak terang juga. Oke, jadi burem ya? yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Ya. Nggak boleh terlalu berlebihan kayak lagu ya. Yes. Oke. Kalau Albert, Gimana, Ci? kamu disabilitasnya samakah atau beda? Sama, Ci. Sama ya? Iya, aku juga tunanetra low vision sama kayak Reza. Secara disabilitas juga sama gitu, bahwa kami memiliki disabilitas yang sama, low vision itu sih, Ci. Tadi kalau Reza itu di umur 5 tahun kedeteksi, kalau Albert? Aku umur 13 tahun, Ci. Oh. Tapi aku kalau tadi Reza retina pigmentosa atau retinitis pigmentosa, tapi kalau aku adalah dari sisi saraf yang lemah, Ci. Itu terjadi karena jatuh kah? Atau karena kebentur atau kecelakaan? Enggak juga sih, Ci. Oke. Justru karena kecelakaan atau kayak ada insiden dari kendaraan bermotor baru ngeh ternyata kok penglihatanku agak
nurun nih dari yang sebelumnya gitu. Oh, jadi sempat kecelakaan kalau Albert? Iya, nyenggol doang sih, Ci. Nggak beneran sampai harus Jatuh? masuk rumah sakit. Enggak, senggol doang, tapi sempat lecet gitu. Tapi waktu umur 1 tahun sampai dengan Enggak, umur aman. 10 tahun itu masih bisa melihat dengan jelas? Jelas. Cuman aku waktu itu memang aku ada minus, jadi pakai kacamata. Jadi Dari dia kecil? Enggak sih, dari SD gitu udah pakai kacamata. Jadi posisi ketika dia menurun penglihatannya nggak ngeh dan nggak terasa karena posisinya menggunakan kacamata gitu, Ci. Dari keluarga yang lain ada nggak seperti Albert? Atau Albert saja dalam keluarga? Kan tadi keluarganya ada 3. Albert adalah anak sulung yang pertama. Iya. Nah, yang kedua dan yang ketiga? Enggak. Semuanya Aman. aman ya? Aman. Oh, oke. Kalau Reza sendiri ada keluarga yang seperti itu kah? Baik, jadi untuk retinitis pigmentosa atau disingkatnya RP, bukan rupiah, ya. Jadi ini adalah penyakit turunan atau genetik. Oh, dari keluarga atas ada? Kalau dari cerita keluarga itu faktornya adalah dari kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya itu menikah antar saudara. Oh, Ya, jadi oke. dulu di adat Jawa, kalau misalnya mohon maaf, ada anak yang istilah tanda kutip tidak laku, itu dijodohkan dengan saudara atau saudaranya. Oh. Dulu di adat Jawa. Jadi sehingga mengakibatkan turunlah ke abang saya dan ke saya juga. Oh, kakak juga begitu Iya, mengalami cuman sama. bedanya adalah kakak saya karena tidak bisa merawat dengan baik, dia hampir totally blind. Hampir, tapi belum. Jadi yang better punyanya Reza ini Ya, masih mending puji daripada Tuhan. keluarga yang itu ya. Berarti itu karena pernikahan satu darah ya. Betul, Ci. Kalau ini kalau Albert ada indikasi ke sana kah? Enggak. Atau karena mungkin Karena memang saraf sih, Ci. sarafnya ya, memang kelainan syaraf Iya, aja ya. kelainan saraf. Oh, oke. Reza di umur 5 tahun, Ya. Albert di umur 13. Waktu terus akhirnya dinyatakan tiba-tiba penglihatannya tidak secerah atau seterang sebelumnya, apa yang dirasa? Ayo, lu mau jawab dulu atau gua? Kita gambreng aja gimana? Oke, mungkin aku ya, Ci ya. Boleh. Kalau aku sih karena ketahuannya gini sih, ketahuannya pas TK. Jadi saya itu kelemahannya adalah tidak bisa membaca tulisan yang ada di papan tulis. Oke. Ya, pada saat itu, Kan dibilang minus dong. oh enggak Ci, dipakai kacamata juga percuma. Sama Pernah ya. diuji coba. Oke. Ya, jadi saat ketahuan itu, jadi saya disarankan untuk tidak sekolah. Jadi setelah dari dokter ketahuan diagnosanya, dari pihak sekolahnya meminta saya untuk nggak bisa dilanjutin. Kedua orang tua saya tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Oh, oke. Justru saya tahu hasil tes dari RSCM. Oh, oke. Ya, jadi kedua orang tua saya nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Bahkan dari kecil pun nggak ngasih tahu. Makanya saya waktu tahu penyakit ini, saya nggak ada rasa shock sama sekali. Biasa aja. Oke. Karena saya merasa bahwa saya baik-baik aja. Nggak ada apa-apa. Jadi Cuma abang saya yang bermasalah. Ya, mungkin Mau apa? Albert? Oke, kalau dari aku sebenarnya bahwa sampai saat ini kalau aku ditanya bahwa ini adalah kelemahan atau kurangan, aku bilang enggak. Ini adalah keistimewaan. Dimanapun aku bilang aku adalah perkenalkan, aku Albert Wijaya, aku yang memiliki keistimewaan, memiliki keunikan. Dan kalau Cici kemarin sempat di atas mimbar berkata, siapa kamu? Kamu kenal diri kamu? Aku kenal diri aku. Wow. Bahwa aku adalah seorang disabilitas, tapi aku memiliki keistimewaan, bukan kelemahan. Nah, dan aku memiliki keunikan gitu. apa keunikannya Albert? Aku tahu bahwa passion aku adalah di voice and communication, Ji. Voice and communication. Iya, aku bisa ngomong kayak gitu karena aku tahu gitu kan. Kenapa? Karena aku juga sebagai seorang podcaster, aku juga MC moderator disabilitas profesional. Terus aku juga bukan cuma itu, aku juga founder daripada salah satu platform Union House. Bukan cuma itu juga, aku juga sebagai presiden daripada Blind Podcaster Community. Wow, oke. Jadi bagi aku tahu bahwa itu Kamu punya potensi, aku punya di situ luar gitu. biasa ya. Dan kalau Oke. Cici tadi bertanya bahwa kapan atau kenapa kalian bisa menerima itu gitu, kalau dari aku sendiri bahwa ketika aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, itu titik balik di dalam hidupku. Itu titik baliknya Betul. ya. Oh, oke. Kalau Reza gimana? Aku adalah pribadi yang bisa bikin orang ceria.
Oke. Walaupun Keren. aku ngerasa Gimana caranya bikin orang ceria? Coba. menjadi pendengar yang baik itu aja. Oh, betul. Nggak semua orang bisa mendengarkan kisah orang lain dan waktu curhat Betul, gitu ya. Betul. Apalagi kalau saya adalah tipikal orang yang nggak pinter ngomong, nggak kayak Albert. Masa sih orang ngomongnya jelas banget? Dia merendah untuk meroket kayaknya, Ci. Bentar lagi dia mau meroket ini. Tapi serius sih, saya tuh lebih suka mendengarkan kisah orang lain, dan saya sebagai pendengar bahkan sampai orang yang ngobrol sama saya itu betah sampai berjam-jam. Oke, mau tanya. Kira-kira waktu dalam perjalanannya untuk menuju kepercayaan diri sampai dengan hari ini nih, kan saya lihat nih kayaknya, percaya diri banget. Pokoknya saya istimewa, saya punya keunikan. Saya artinya memang percaya diri banget bahwa ya Tuhan membuat Albert dan Reza seperti ini dan ini luar biasa. Tapi pernah nggak sih menghadapi dikucilkan oleh masyarakat atau teman-teman yang waktu itu mungkin sempat bertumbuh dan bersama-sama? Oke. Jawabannya pernah banget ya, Ci. Pernah. Justru karena momen sebelum terima Tuhan Yesus kita dijauhkan. Bahkan aku adalah orang Sumatera kan. Cara berbicara orang Sumatera adalah kasar, cenderung tegas. Bahasanya mungkin to the point banget. Lebih ke kayak arek-arek Surabaya lah gitu kan. Ngomong gitu, lu buta gitu. Tapi kalau momen dulu marah. Tapi kalau momen sekarang memang buta, mata gue dipinjam Tuhan belum dibalikin soalnya itu. Atau mata gue di kaki soalnya nggak kelihatan di bawah soalnya gitu kan. Gitu. Dibawa bercanda aja gitu. Cuman kan prosesnya itu kalau ditanya pernah mengalami, pernah. Kalau ditanya sekarang teman-teman sekolah yang pada zaman dulu sampai sekarang nggak ada. Mungkin cuma 1-2. Selebihnya udah entah kemana. Jadi gitu. tapi dulu pernah mengalami yang namanya maksudnya rasa malu karena mungkin dikucilkan. Pernah apa yang Pasti. Aku ngobrol sama Albert dulu bentar ya. Pasti, Ci. Bahkan aku pernah tinggal di Jakarta selama setahun itu untuk diungsikan oleh keluarga. Mungkin bahasanya diungsikan ya. Cuman maksudnya adalah bawa ke Jakarta di rumah tante itu, tapi di posisi di daerah di Sumatera itu bilangnya bahwa aku tuh lagi bantuin usaha papa. Aku tuh lagi kayak menempuh pendidikan lagi gitu, padahal enggak. Oke. Enggak. Cuman enggak ngapa-ngapain setahun. Tapi keluarga ada rasa malu juga mungkin. Pasti, jadi akhirnya dikirim ke Jakarta. Karena itu Jadi Albert jadi Albert merasa juga disingkirkan kah? Awalnya iya. Awalnya iya. Apa yang dirasa? Ya karena kan tambah kita nggak ngapa-ngapain, berada di muter-muter tiap hari sampai setahun tuh cuman gitu doang. Ibaratnya ya aku mulai bosan dan jenuh. Ujung-ujungnya secara psikologi atau secara emosional itu mudah banget untuk lepas kontrol, Ji. Sedih iya. Emosional iya. Tapi aku bukan orang yang suka meluapkan. Kalau emosi aku meluap-luap, tapi kalau kesedihan aku nggak pernah nampakin di hadapan orang gitu, Ji. Oh gitu. Kenapa? Karena nggak mau dilihat dan dikasihani orang. Betul. Aku punya prinsip bahwa aku nggak mau dikasihani, tapi aku maunya dikasihi, Ci. Oke. Karena konsep mengasihani itu tuh bukan aku banget gitu. Kalau lebih baik lu niat bantu aku kan atas dasar mengasihi bukan mengasihani gitu. Oke. Ketika itu udah pulang lagi ke Sumatera sampai di titik. Dari rumah tante sempat balik lagi ke Iya, Sumatera? karena kan setahun kan. Oke. Mau Imlek aku pulang lagi ke Sumatera gitu. Oh gitu. Terus apa yang terjadi di Sumatera? Di Sumatera jalan lagi sampai nggak ngapa-ngapain lah, pokoknya cuma bantu-bantu kegiatan di rumah, nyapu, ngepel dan lain-lain semua aku kerjain. Maksudnya rajin banget. Ya karena dari keluarga juga udah minta kan, Ci, ayo lu gerak dong biar itu, ya udah gitu kan. Cuman sampai satu momen di mana titik baliknya yang tadi aku bilang, aku mau ikut KKR-nya salah satu pester terbesar, namanya besar banget di Jakarta, Amerika. Oh, di Amerika. Namanya Pester Benny Hinn. Oke, terus? Iya, mau nyari kesembuhan tapi benar-benar sembuh sekarang, Ci, secara iman. Secara iman sendiri aku dipulihkan. Bagi aku kalau Pester Paulus kemarin sempat bagikan ke kita bahwa gimana kamu kalau nanti tiba-tiba kamu punya penyakit apa nggak sembuh? Kalau aku bisa jawab, Ci, aku nggak sembuh nggak apa-apa. Tapi aku sekarang yang penting aku sama Tuhan, nggak apa-apa. Siapa tahu ada sesuatu something apa yang
mungkin Tuhan izinkan aku bisa sampai kayak gini. Oke. Kalau enggak mungkin aku jadi anak berandal, Ci. Kalau Gitu ya? enggak mungkin bisa aja aku bukan lagi aku yang sekarang gitu, nggak ketemu kita di sini, Ci. Jadi kamu ketemu Tuhan ya? Iya. Gimana ketemu Tuhan ya? Aku momen itu, Ci, itu di salah satu gereja terbesar di Semarang gitu kan. Dia ada balkonnya tinggi. Di momen itu tuh tiba-tiba, ya terus terang bahasa Inggris aku tuh nol besar kan, Ci. Aku nggak pinter bahasa Inggris, cuman tiba-tiba dia entah ngomong apa, tangan aku tuh langsung ngangkat gitu. Oke. Terus dari belakang kita ada rekan-rekan gitu, temanku dari belakang itu tuh langsung otomatis dari balkon belakang kan agak tinggi berarti kan, langsung lompat ke depan, tarik aku ke depan. Di situ baru tahu bahwa nggak terbendung lagi sih, Ci, maksudnya semua tumpah gitu aja, dan di momen itu baru tahu ternyata sampai di depan arti daripada sebelumnya yang diucapkan Pastor Benny Hinn itu adalah siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Tuhan itu masuk ke dalam hati kalian gitu, yang mau maju. Ternyata itu aku baru tahu tuh setelah maju ke depan gitu, Ci. Kalau ngomong kayak itu kadang merinding sendiri sih. Keren. Oke, buat Resa. Kalau Resa gimana? Waktu ada orang-orang di sekeliling terus mungkin menerima ya kata-kata tidak enak mungkin, penolakan dan lain sebagainya. Apakah itu sempat dialami juga? Cukup kenyang sih, Ci. Kenyang ya? Oke. Sampai muntah nggak? Untungnya nggak sampai. Oke, gimana ceritanya? Jadi coba. kalau misalnya itu yang melemahkan kamu. Baik, jadi gini, Ci, kalau kita bicara tentang histori dari kehidupan saya semasa mungkin dari kecil gitu ya, saya kan sekolah dari SD itu memang jujur akhirnya karena TK itu diberhentikan, saya nggak sekolah 2 tahun, sekalinya langsung masuk ke sekolah khusus tunanetra. Oh, SLB. Oke. Ya, dan itu 5 tahun saya di sana ya, karena mungkin tanda kutip mungkin karena sesama ya, jadi saya tuh nggak pernah dapat bulian apa-apa. Oh, mulus dong berarti, smooth dong. Oke. Karena berkumpul dengan orang-orang yang sama. Saling ngebully maksudnya, Ci. Tapi nggak serius. Kalau masalah bully, mendapatkan bulian karena saya cengeng. Jadi saya cengeng, kadang-kadang teman-teman nggak suka saya cengeng, berisik apa segala macam. Bahkan sampai saya dibanting pun pernah. Dibanting? Sama siapa? Sama teman seangkatan. Oh, oke. Jadi padahal berantem enggak, tapi Ini cuma asrama gara-gara- tunanetra ya? Iya. Oke. Kita walaupun sama-sama tunanetra, tapi berantem iya. Apakah itu ada rasa cengeng itu ada rasa bahwa Resa merasa dijauhkan oleh orang tua, atau ada apa yang sehingga Resa ini sedih terus gitu? Tidak. Ya apa ya? Kalau saya ingat itu cuman sepele sih, body shaming. Karena saya dulu kecil kurus, Oh, oke. benar-benar apa ya? Punya fisik yang buruk gitu kan, udah penglihatan bermasalah gitu kan. Padahal sama-sama orang tunet. Berarti di sekolah tidak ada bullying sama sekali tentang disabilitasnya. Tidak ada. Tapi begitu keluar dari asrama, apakah sempat? Itu belum sih. Jadi SD selama 5 tahun itu saya di asrama. Setelah kelas 6, karena kan saya masuk langsung kelas 2 tuh tiba-tiba tuh, nggak kelas 1 gitu kan, kelas 2 tiba-tiba. Kelas 6, saya pindah ke asrama sekolah lain, tapi sama SLB juga. Oke. Dengan alasan karena waktu di SD, kan saya kan udah punya potensi main musik di piano ya. Oke. Tapi dari pihak sekolah yang di, waktu SD ini, tidak memberi saya kesempatan. Oke. Nah, setelah itu saya pindah, nggak dapat bulian juga. Jadi pernah nggak ada bullying? Nah, itu semasa SMP ya, itu udah SMP. sampai SMP ya, sampai kelas 3 SMP. Oke. Nah, selepas dari 3 SMP, saya masuk SMA, itu saya nggak sekolah di SLB lagi. Saya disarankan untuk masuk ke SMA umum, bukan yang tunanetra atau SLB. Disarankan. Iya, disarankan. Karena Akhirnya, pinter nih kelihatannya. Puji Betul, Tuhan. kayaknya dia pintar sekali. Serius. Ya, SMA, saya ambil keputusan itu untuk mengambil SMA umum di daerah Jatinegara. Memberanikan diri lah. Memberanikan diri. Tapi masih tinggal di asrama. Oh, oke. Ya, masih tinggal di asrama. SMA umum, wow, itu luar biasa tantangannya. Apalagi berkumpul sama orang-orang yang tanda kutip secara fisik mata normal. Mungkin dari segi kepintaran juga lebih pintar mereka. Terus?
Sampai di sana, saya antara mau mundur atau terus maju. Saya bingung. Kenapa? Karena saya, ya tanda kutip ya, ini bahasa kasarnya ya, saya adalah orang paling bodoh di sekolah itu. Kamu minder. Sempat merasa minder, karena jujur, yang di sekolah itu hanya saya yang tunanetra sendiri. Terus? Lalu? Bahkan guru sana pun nggak ada SDM-nya. Mereka nggak pernah dapat murid yang tunanetra, yang memang harus butuh pendampingan khusus. Mereka nggak punya. Tapi teman-teman terima? Sebagian terima, sebagian Tidak. enggak. Oke. Lalu gimana? Kadang-kadang teman-teman ya, balik lagi sih Ci, namanya teman-teman SMA ya, sebagian ada yang memang care sama saya, ada yang, udah lu belajar sendiri lu kan punya guru kesayangan, udah belajar sama guru lu aja. Iri-iri. Irinya apa? Karena yang main musik, yang bisa cuma saya doang. Iya. Mereka iri. Oke. Ya Terus? cuman kalau saya sih orangnya ya karena ya proses ya Ci ya. Saya makin makin lama di situ ya udah saya bodo amat aja. Nggak mau mikirin apa-apa Tapi pokoknya. sempat down nggak? Sempat kalau ada yang mencoba untuk menjatuhkan keberanian kamu, kepercayaan dirian kamu gitu. Kamu sempat ada satu titik down? Down pasti ada Ci. Cuman saya lebih memilih Diam. Terus meluangkan waktu untuk sendirian. Ya udah nangis sepuas-puasnya. Tenang, lanjut. Kamu cerita nggak ke papa dan ke mama? Atau kamu cerita kamu punya sahabat di sahabat kamu? Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Nggak ada. Oke. Bahkan sama Tuhan Yesus pun aku nggak cerita. Hmm. Aku lebih milih diam karena memang pada saat itu memang aku masih menggunakan kekuatanku sendiri sih, Ci. Gitu ya? Iya. Terima Tuhan gimana ceritanya? Terima Tuhan, Atau memang keluarganya dari... enggak, itu keputusan saya. Oke. Saya baptis di GMCC 2017. Setelah masuk GMCC di 2017 itu, saya tiba-tiba kepikiran memutuskan untuk lahir baru. By the way, gimana caranya kalian bisa ketemu? Akhirnya bisa berjalan bareng dan pelayanan bareng di GMCC pula? Kita sebenarnya ini Ketemunya sih, di mana, di kita GMCC? kenalnya enggak. Sebenarnya kita satu circle, Ci. Cuman karena berhubung dia kan duluan tadi dia cerita bahwa 2017. Terus aku baru nyusul ke GMCC lewat satu orang yang ketemuannya di Transjakarta main ke GMCC ada juga yang seperti kamu gitu kan. Oh gitu, ada yang Iya, ngajak. Ada yang ngajak gitu ke Dewasa Muda waktu itu. Oke. Ingat gak siapa? Ada, ingat, sampai sekarang masih tektokan, masih sering Siapa? cerita. Cilia namanya. Baru diajak ternyata kita satu circle kok. Nggak pernah ketemu sebelumnya? Ketemu pernah, cuma maksudnya kan karena satu circle jadi kayak cuman Say hi aja. Iya, say hi aja, nggak keep in touch bahwa dia di GMCC atau apa gitu, nggak. Kita masing-masing jalan sendiri gitu. Oke. Tapi kan dulu kita pernah kenal di sosial media kan dulu. Betul. Dulu kita Dipertemukan dan disatukan di GMCC. Iya. Oke, jadi saling menguatkan lah ya. Betul. Saya dengar kan kalian kan sempat kerja ya di sebuah perusahaan, benar nggak sih? Ya, betul. Reza atau Dia perusahaan, aku sekolah. kamu sekolah? Oh, Albert sekolah. Kalau Reza perusahaan, gimana ceritanya? Ya. Kok bisa sampai tembus gitu ya? Baik. Nah, ini mungkin aku lanjutin dari SMA ya. Jadi SMA, puji Tuhan lulus ya. Oke. Singkat cerita. Akhirnya puji Tuhan lulus ya? Ya, puji Tuhan lulus. Walaupun dengan bullying dan lain sebagainya ditolak. Ya, puji Tuhan. Tuhan ya. Nah, selepas dari SMA itu, saya memutuskan untuk untuk kerja, karena kalau misalnya saya terus-terusan untuk ambil terus sekolah, gimana ya? Saya nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi kenapa saya bisa kerja di sebuah perusahaan? Jadi selepas SMA saya memutuskan untuk kerja. Saya minta tolong teman yang carikan info, dan puji Tuhan ada salah satu bank swasta yang memang pada saat itu sedang merekrut teman-teman disabilitas. Oh, oke. Ada ya khusus ya? Ada. Oke. Ada. Jadi pada saat itu saya mencoba bikin CV, bikin lamaran segala macam. Saya datang pada saat itu asrama yang baru ini di Rawamangun ya. Sedangkan kerjanya di Kuningan. Oke, jauh juga ya. Jauh banget itu. Oke, terus Ya. diterima? Puji Tuhan, nggak butuh waktu lama sih, langsung Oke. ditelepon, langsung keterima. Oke, iya. Ya, walaupun dengan Hebat loh. Ya, itu sih anugerah Tuhan ya, Ci ya. Anugerah. Aku juga nggak nyangka ya, Ci ya. Saat bulan Januari 2017,
entah kenapa Tuhan itu seperti menggerakkan saya, ayo Zah, kamu harus terbangkan sayap. Kamu mau sampai kapan berkumpul sama koloni-koloni yang seperti ini? Oke. Ya. Nah, saya coba ambil keputusan itu, tapi belum kabur ya, belum ya. Kabur? Belum. Oke. Nah, Tapi ada kemungkinan berarti karena belum. hampir, justru hampir. Tapi karena saya tahu etika ya, jadi saya ngomong dulu sama pengurus asrama. Tapi balik lagi, dari pihak asrama nggak ngedukung. Oke, mungkin khawatir, sayang sama Reza. Saya nggak tahu ya, apakah khawatir atau memang karena dibilang gini, kamu di luar mau sama siapa? Kamu di luar bisa apa? Kamu di sini kamu dapat kesempatan pelayanan, kamu bisa kemana-mana, bla 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 bla. Mereka khawatir kalau gitu. Ya aku nggak tahu ya, apakah memang khawatir atau mungkin karena aku kan memang potensiku di musik ya. Di asrama itu aku tim intinya. Ya aku nggak tahu lah, itu bahasa marketing kali ya. Aku nggak tahu ya. Sempat hampir direndahin, pokoknya dijatuhin lah. Reza, Biar semangatnya hilang. iya. Jadi apa ya? Kamu di luar sana itu mau ngapain? Kamu mau cari makan memang bisa di luar sana. Kamu mau sama siapa? Kamu mau tinggal di mana? Di luar sana itu kejam loh. Di luar sana itu kamu tuh bakal benar-benar dijatuhin sih. Sebenarnya kamu udah dapet pekerjaan itu kan? Iya. Dan mereka tidak tahu. Mereka tahu, Oh, mereka tahu. tapi mereka tidak izinkan aku untuk keluar dari asrama. Tetap kerja maksudnya tetap kerja boleh, tapi tetap ada stay situ. Betul. Mungkin mereka khawatir sih kalau saya lihat. Ya itu nggak tahu ya Ci ya. Tapi begini, saya bilang, ya kan nggak ada salahnya ya Bu ya kalau misalnya saya coba ya Bu ya, karena kan ya saya kan selama ini kan memang sudah berapa tahun di sini dan apa namanya ya sudah kita sama-sama melayani bareng. Cuman kan apa salahnya kalau saya tuh pengen mandiri dan pengen ngumpul sama teman-teman yang tanda kutip benar-benar formal, maksudnya yang benar-benar normal. Ya secara mata normal. Saya pengen jadi berkat buat mereka dengan kehadiran saya. Oke. Walaupun memang dapat apa ya, bukan ancaman ya. Lebih tepatnya pokoknya mereka setelah aku bilang kayak gitu, mereka bilang, tapi kita yakin kok, kamu pasti bakal balik ke sini. Kamu bakal nggak kuat di luar sana. Ini sudah berapa tahun? Wah, berapa tahun ya? Saya keluar 2016 Januari berarti kan? 2017. Ya, 5 tahun. Sampai sekarang. Karena memang jujur sih, memang waktu keluar itu memang tantangannya banyak. Apalagi saya anak awam, polos, nggak tahu apa-apa. Apa tantangannya? Tantangannya? Ya, saya harus cari kosan sendiri. Sedangkan aku nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa untuk nyari. Jadi kayak untuk nyari kosan itu sendiri. Bahkan sampai ke Gajah Mada. Ini kantor udah pindah Gajah Mada ya, Januari ya. Ya, kantor udah pindah Gajah Mada. Saya memutuskan untuk keluar dari asrama. Ya udah dengan polosnya masuk ke kos. Ya walaupun kosannya saat itu 1,5 juta. Mahal. Pokoknya prinsip saya adalah yang penting saya punya tempat tinggal. Walaupun pada saat itu memang gaji masih 2,7. Setengahnya buat bayar kos. Jadi saya nggak terlalu mikirin cari kosan murah Pokoknya dapat kosan walaupun mahal, yang penting bisa tinggal di situ. Oke, punya iman lah ya intinya. Iya. Makanya ya. Dan sampai hari ini masih tetap punya pekerjaan. Puji Tuhan, pekerja di ladang Tuhan. Oke. Nah, untuk Albert, gimana Albert? Gimana ceritanya akhirnya bisa bertahan dan terus bisa dapetin pekerjaan? Sampai hari ini kan? Sampai hari ini aku masih ngajar. Ngajar loh, ngajar apa? Anak Down syndrome. Oh, oke. Aku ngajar anak Down syndrome, tapi aku pertama kali aku ngajar di Pluit. Itu juga ada cerita menarik di situ, di mana pada saat pertama kali dia agak enggan untuk menerima karena gimana ceritanya lu disabilitas mau ngajar anak Down syndrome gitu. Oh, kan. Sempat diragukan. Sempat diragukan. Tapi gimana kamu meyakinkannya? Ada satu cara kerja Tuhan yang ini beneran jadi satu kesaksian di hadapan semuanya yang di situ tuh sampai keheran-heranan. Dimana udah selesai ibaratnya, udah dikasih kesempatan hanya 3 bulan. Dan sebelum 3 bulan itu tuh sudah ada ibaratnya tanda-tanda bahwa kayaknya akan berakhir nih gitu kan. Bahwa aku udah dikasih training ke Bogor untuk dapat sertifikasi PAUD gitu kan. Terus aku juga udah dikasih kayak diberikan bekal lah ibaratnya gitu. Oh, keren. Training lah ya. Iya. Walaupun aku nggak bayar gitu kan. Sampai tiba-tiba aku
diminta untuk masuk ke ruangan kepala sekolahnya kayak gini, kita ngobrol gitu kan Ci, sampai tiba-tiba si kepala sekolahnya tuh bilang, gimana menurut kamu soal training kemarin gitu kan. Ya aku jawab setiap pertanyaan, kepikiran nggak buat sekolah gitu kan. Terus Aku bilang, kepikiran sih, tapi kayaknya nggak sekarang Bu gitu kan. Kenapa gitu? Ya aku hanya jawab bahwa kita kepikiran untuk bikin sesuatu, tapi nggak bisa sekarang karena kondisinya satu, income-nya belum bisa buat sendiri aja, kan aku aja waktu itu masih numpang sama tante gitu kan. Terus yang kedua adalah terkait gimana cara untuk relasi-relasinya. Kita ngebikin sekolah kan nggak bisa kayak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kita bikin aja gitu kan, tanpa kita tahu bahwa tujuannya mau kemana, terus arah sekolahnya ini mau dibawa kemana, kan nggak bisa gitu. Terus aku bilang bahwa nggak bisa Bu itu. Oh, karena nggak bisa kayaknya kita udah kasih kesempatan nih gitu kan. Kita udah kasih itu, ya gimana gitu. Mungkin ini bulan terakhir ya gitu. Gitu. Karena kan nggak mungkin dong, gimana caranya kamu dengan keterbatasan Albert harus mendampingin anak-anak. Kebetulan anak-anak situ ada mendampingin Surya, mendampingin anak Awi, mendampingin lain gitu. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Di situ sedih lah gitu kan, sedih gitu tuh. Momen itu selesai itu keluar terakhir, aku sempat pamitan sudah sama semuanya teman-teman gitu. Bulan ini terakhir loh, jadi aku izin buat minta maaf ya kalau selama 2 bulan ini aku ada salah. Aduh maaf ya, aku kalau ada salah, blablabla, udah maaf. Sampai satu momen di mana ada satu anak ini anak Muslim. Dia nggak bisa tenang lah, tantrum terus, dan ibaratnya semua guru bahkan supervisornya sendiri aja sudah nggak bisa handle. Ini gimana gitu. Tiba-tiba tuh aku cuma diminta, ya udah, Bert, titip, tolong jagain gitu. Pokoknya terserah deh dia mau apa, pokoknya lu ikutin aja dia mau apa, gimananya gitu. Sampai satu momen aku sama dia lagi duduk gitu. Dia lagi tantrum, lagi apa gitu. Aku cuma ajak dia pujian penyembahan Ji. Oke. Terus aku cuma bawain 3 lagu buat dia. Kamu bisa nyanyi sama gitar ya? Bagus banget. Enggak Ci. Ini kayaknya tujuannya kalau ini merendah untuk merendahkan. Enggak deh. Gimana terus ya? 3 lagu? Iya, aku cuma bawain dia 3 lagu. Aku cuma nyanyiin dia sembah dan puji penuhi tatamu, putar aja terus yang gitu. Tuh aku bawa penyembahan, aku masuk lagi, dia diagungkan, raja diagungkan, tinggi, muter lagi seperti rusa rindu. Diam Ji. Diam. Terus? Dan herannya semuanya tiba-tiba tuh, karena kami dikunci di dalam satu ruangan Ci, biar dia tuh nggak ganggu anak-anak yang lain. Oh, oke. Terus? Mereka buka masuk, lah diem. Lu apain? Dia bilang, lu apain itu? Kamu apain Bert? Enggak aku apa-apain, aku cuma ajak dia nyanyi doang. Terus lu ajak nyanyi apa gitu? Ya udah aku tunjuk, aku cuma ajak dia nyanyi 3 lagu ini doang gitu. Selesai itu aku diperpanjang. Waduh, itu mujizat loh ya. Selesai itu langsung anak itu yang selalu nempel sama aku sampai sekolah itu karena pandemi akhirnya tutup. Anak itu tetap sama aku, dia mau kemanapun pokoknya sama aku. Gitu? Pas Iya. pandemi juga? Enggak, pas pandemi kan, jadi sekolahnya sekarang udah tutup, homeschoolingnya itu sekarang udah tutup karena pandemi. Tapi sebelum pandemi sampai 2020 kemarin, itu anak itu sama aku terus. Pokoknya pegangannya itu si Surya sama Albert. Surya, Albert. Padahal Muslim. Oh, oke. Gitu. Keren. Terus akhirnya berpisah, dia nyari kamu nggak? Kangen nggak? Iya, sampai sekarang kadang kalau dia lagi nggak tahu entah gimana, tiba-tiba dia bisa nelpon. Dia nyari. Nelpon. Oh, kangen. Iya, dia nelpon. Tapi walaupun kita panggil dia nggak jawab, tapi tahu bahwa itu dia gitu. Karena nomornya kan kita save gitu kan. Nah ini juga ada cerita menarik lagi nih Ci. Sekolah tutup. 2020 nggak ngapain. 2021 juga nggak ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Iya, sampai nggak ada kerjaan. Iya, kerjaan
freelance yang tadi lah Ci, nge-MC lah, nge-podcast, keren. Tetep loh ada produktif berkatnya gitu ya. kan. Pokoknya ya sama tetap pelayanan di ladang Tuhan GMCC lah gitu kan. Cuman maksudnya di momen 2021 aku nolong orang Ci. Apa? Ada satu orang yang waktu itu tuh dia kenalan dari salah satu guru juga yang di sekolah itu. Dia kayaknya direkomendasiin suruh nyari aku. Dia mau pasang iklan di salah satu radio gitu. Kenal nggak sama orang? Kebetulan kan channel aku untuk hal-hal kayak gitu, dunia radio apa gitu kan. Aku masuk ke situ kan karena sempat juga aku diberi kesempatan siaran di Star Radio Tangerang gitu-gitu. Jadi ibaratnya aku punya beberapa channel radio yang bisa aku masukin gitu kan. Itu aku kasih salah satu channel radio namanya Radio Pop FM Jakarta yang aku juga kenal announcernya itu, sama satu lagi radio aku kasih. Entah gimana deal-dealannya, tiba-tiba udah lama nggak ngontak gitu. Sampai akhir 2021 tiba-tiba aku dikontak lagi dan dia bilang gini, Albert, kita mau bikin sekolah baru, lu mau nggak join sama kita? Itu sekolah yang sama, yang sebelumnya? Beda lagi? Beda baru. lagi, tapi konsepnya sama, homeschooling untuk anak-anak Down syndrome. Dia bilang gini, soalnya aku dapetin info dari Miss Yansian. Miss Yansian ini adalah supervisor aku yang awalnya ngasih Surya ke aku gitu. Dia bilang, karena aku dapat info dari Miss Yansian, kamu nggak pernah, pokoknya nggak ada noda di sekolah sebelumnya gitu. Mereka melihat aku ada sesuatu lah dengan apa yang aku miliki. Ada karunia gitu. Tuhan ya. Jadi tiba-tiba aku dikontak lagi dengan kalimat bahwa Miss Yansian bilang ajak aja Albert sampai sekarang belum ada ngapain kok. Ajak aja Albert gitu. Tuhan buka jalan ya. Ya, Tuhan buka jalan dan tiba-tiba dia ingat lagi bahwa aku pernah ngasih dia bantuin dia untuk channel radio itu gitu kan. Terus dia bilang kayak gini lagi, dia bilang, soalnya aku nggak tahu lagi ya guru cowok tuh siapa ya. Yang kepikiran di kepalaku cuman kamu gitu. Albert, ya, mau nggak? Luar biasa. Dia bilang, aku cuman jawab, ayo kapan? Terus dia bilang gini, dia bilang, kamu mau dibayar berapa gitu? Hah, mau dibayar berapa? Aku bilang, aku cerita dong, jujur aku waktu di sekolah sebelumnya, langsung sebut aja ya Ci, 1,7 aku bilang. Dia bilang, kecil banget. Dia bilang, gua kasih lo segini, ayo sama gua yuk kita jalan. Dia bilang gitu. Tiba-tiba jalan sampai sekarang. Wah, masih keren ngajar ya? anak Down syndrome. Masih aktif berarti? Masih aktif, tadi baru Anugerah ngajar, masih Tuhan baru pulang. Keren ceritanya. Aku baru aja pulang dari Surabaya, Semarang, Jogja, Widih. tur podcast bersama dengan podcaster kelas wahid di Indonesia. Wow. Kalau teman-teman yang di sini nanti akan nonton podcast ini, teman-teman yang tahu bahwa Do You See What I See, Mr. Popo dan lain-lain, aku baru aja join sama mereka, diundang mereka untuk jadi narasumber, untuk jadi mentor, pergi ke 3 kota itu dan akan lanjut ke kota-kota berikutnya. Dan hari Rabu ini aja aku udah diundang untuk Rabu ini, aku nggak tahu ini rilisnya kapan. Rabu ini tanggal 16 aku udah dikasih tiket. 16 November. Ya, 16 November aku dikasih tiket privilege untuk ada acara Spotify, diundang khusus untuk ketemuan Spotify, direkturnya semua bakalan ada event besar di Casablanca. Aku salah satu diundang tiket privilege untuk boleh hadir. Bahkan dari pihak mereka pun, mereka ada, kemarin aku ditelepon, mereka dapat endorse mikrofon dan mereka bilang, ini mikrofon buat lu, nanti lu udah jalan podcast kan, ayo jalan, dia bilang. Keren. Dan gak akan takut khawatir masa depan, aman Ci, aman. dengan Tuhan. Keren bang, mantap. Resa, jadi gak khawatir dong masa depan? Sama sekali tidak. Karena rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Yes, keren. Saya itu dari dulu tuh tidak pernah memikirkan pengen apa, tapi saya itu lebih memilih ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan tuntun. Karena ya buktinya apa? Saya ada sampai saat ini. Mungkin kalau misalnya saya menggunakan kekuatan saya sendiri, ya, mungkin pada saat down itu mungkin kasarnya adalah mungkin saya akan melakukan sebuah dosa yang terlalu dalam, mungkin kan nggak tahu sih. Ya. Makanya kenapa saya tadi bilang di awal bahwa saya ikut apa yang Tuhan ajak.
Reza, ayo terbang bersamaku. Reza, ayo ikut kita terbang kemana? Ikut aja. Oke, 2 pertanyaan lagi nih. Ya, kan sekarang usia berapa Reza? Saya 27. Albert? Aku 28 tambang 18 Ci. Mau nanya, Ya. ini jujur Li ya. Ya. Oke, Iya. kira-kira kan ini kita ngomongnya masa depan. Kalau untuk masalah materi, pekerjaan, wah udah pokoknya lewat lah. Udah percaya Tuhan pasti kasih. Bagaimana dengan pasangan hidup? Kalau aku, Iya. aku nggak ragu sih Ci. Keren. Karena aku merasa bahwa aku punya value. Aku yakin banget, bahkan aku percaya diri banget bahwa yang Tuhan akan kirimkan tuh bukan disabilitas, tapi non disabilitas Ci. Kenapa? Karena aku punya value, aku tahu aku siapa dan aku tahu apa potensi aku, di mana aku bisa kembangin. Sekarang aku juga lagi sambil kuliah Ci di Universitas Esa Unggul, Yakin mahasiswa banget di pasti ya Tuhan kirim ilmu pasangannya ya. komunikasi. Yakin banget aku Ci. Oke, Yakin banget. keren. Reza gimana? Wah, kayaknya lebih dewasa daripada saya nih. Ya, Kalau ada saya sih- keraguan atau yakin Tuhan akan kirim juga? Saya untuk ragu tidak. Tapi saya lebih ke arah saya menggali potensi saya dulu. Oke. Dan saya pengen menjadi diri saya sendiri dulu. Oke. Itu aja. Karena ada banyak orang ngejar pasangan itu pribadinya kayak bukan dirinya. Oke. Jadi istilahnya casingnya begini, padahal dalamnya beda. Dan saya nggak mau kayak gitu. Oke. Saya mau jadi pribadi yang apa adanya. Karena ya saya tahu, maksudnya pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Itu aja sih. Cie. Terutama masa depan yang lebih cerah. Itu aja. Tapi tetap berarti yakin Tuhan akan kirim someone spesialnya ya. Yes, amin. Oke. Sekarang yang terakhir ya. Coba kira-kira pesan apa untuk mereka yang mendengarkan podcast ini yang kemungkinan mereka mengalami disabilitas yang mirip atau mungkin beda tapi mereka lagi down nih. Ayo. Dari Reza dulu Oke. coba. Apa yang mau disampaikan? Oke. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Dan jangan pernah mengasihani diri sendiri. Dan jangan pernah minta orang lain kasihan sama kita. Justru kita harus berjuang menjadi diri kita sendiri yang jadi manfaat buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Justru orang mencintai kita, orang mengasihi kita karena kita juga menerima mereka. Amin. Albert. Aku Ya. ada 2 pesan Ci. Satu Oke. untuk teman disabilitas, satu untuk non disabilitas. Aku yang untuk disabilitas dulu. Kita sama, kalian bisa. Kenapa? Cuman satu sih, mau atau enggak. Kalau kalian mau, pasti bisa kok. Kenapa? Karena menurut aku semua balik ke diri kita sendiri. Yang tadi Reza bilang dan aku juga sempat mention bahwa jangan pernah mau mengasihani diri sendiri, tapi biarlah kita boleh mau untuk dikasihi bukan untuk dikasihani. Itu yang buat disabilitas, buat non disabilitas berilah kesempatan maka kami akan buktikan, berilah kami ruang maka kami akan tunjukkan, dan berilah kami waktu maka kami akan buktikan. Keren. Oke. Baiklah, itu dia pesan dan kesannya. Saya percaya ya, bagi para disabilitas yang mungkin ada di luar sana, kalau mendengar dari podcast ini pasti belajar banyak dan pasti juga akan bangkit semangatnya. Dan jangan patah semangat, tetap berdiri dan Tuhan tetap menyertai. Bagi yang sempurna keadaan dan kondisi secara fisik, harusnya lebih semangat lagi dan lebih positif lagi dan optimis dalam menggapai cita-cita dan masa depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dong.